Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, kami dari kelompok Fikih Mawaris dalam Islam yang beranggotakan 1. Aisyah Azizah Suherman, 2. Bobi Surya Pratama, 3. Iqbal Syaban Azmi, 4. Muhammad Alif Ramadan Maupuna. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Ya, selamat menyaksikan. Pengertian mawaris. Secara etimologi, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras, yang merupakan masdar atau infinitif dari kata warasa, yarisu, irsan, mirasan. Makanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal pada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi, yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan istilah fikih mawaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fikih mawaris juga disebut ilmu faraid, diambil dari lafaz faridoh, yang oleh ulama faradiyun semakna dengan lafaz mafrudoh, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Jadi, disebut dengan ilmu faraid karena dalam pembagian harta warisan telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak, dan jumlah kadarnya yang akan diterima oleh ahli waris telah ditentukan. C. Tujuan kewarisan Islam. Adapun tujuan kewarisan dalam Islam dapat kita rumuskan sebagai berikut. 1. Penetapan bagian-bagian warisan dan yang berhak menerima secara rinci dan jelas, bertujuan agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Karena dengan ketentuan-ketentuan tersebut, masing-masing ahli waris harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak bisa mengikuti kehendak dan keinginan masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan sebagai upaya mewujudkan pembagian warisan yang berkeadilan dan berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan porsi beban dan tanggung jawabnya. Ya, akan dilanjutkan oleh Alif, mungkin. D. Sumber hukum kewarisan. Dalam hukum kewarisan terdapat dua hal, yaitu hukum membagi harta warisan menurut ketentuan syariat Islam dan hukum mempelajarinya dan mengajarkannya. 1. Hukum membagi harta warisan menurut ketentuan syariat Islam. A. Bagi umat Islam, melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang telah ditentukan nas yang sharih adalah suatu keharusan. Selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nas yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Dalam hal ini, kita dapat merujuk nas Al-Quran maupun Al-Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu surah An-Nisa ayat 13 dan 14. Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surah An-Nisa ayat 13-14. B.
Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagilah harta warisan antara ahli-ahli waris menurut kitabullah, Al-Quran, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, maka diisyaratkan keharusan membagi harta warisan menurut ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi, selain pemindahan hak kepemilikan melalui kewarisan, adanya ketentuan wasiat dan hibah, sehingga terhadap orang lain yang tidak mendapatkan harta melalui kewarisan dapat diberikan melalui wasiat atau hibah. Demikian pula bagi ahli waris yang merasa tidak membutuhkan dan tidak mau menerima pembagian harta warisan, dapat memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan melalui hibah. Dalam undang-undang kewarisan Mesir, adanya ketentuan wasiat wajibah bagi cucu perempuan dari garis perempuan yang tidak memperoleh harta warisan karena sebagai zawil arham. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam ditemukan pula ketentuan wasiat wajibah bagi orang tua angkat atau anak angkat. Hal tersebut menurut penulis langkah yang tepat demi mewujudkan keadilan dengan tanpa menyalahi ketentuan syariat. 2. Hukum mempelajari dan mengajarkannya. Islam mengatur ketentuan pembagian harta waris secara rinci agar tidak terjadinya perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Hal tersebut seringkali terjadi jika seseorang meninggal dunia, menimbulkan perselisihan bagi ahli warisnya dalam pembagian harta. Bahkan tidak jarang terjadi pertikaian. Sebagai antisipasi hal tersebut, maka ditentukan secara rinci tentang pembagian harta warisan sebagai pedoman. Dengan telah ditetapkannya pembagian harta warisan dalam Islam, maka harus ada orang yang mempelajari dan mengajarkannya, sehingga orang-orang yang telah mempelajarinya dapat merealisasikan di dalam pembagian harta warisan bagi umat Islam. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris adalah wajib kifayah. Dalam artian, apabila telah ada sebagian orang yang melakukannya atau memenuhinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka semua orang menanggung dosa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraid, serta ajarkanlah kepada orang-orang karena aku adalah orang yang akan direnggut, wafat. Sedangkan ilmu itu akan diangkat dan fitnah akan tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan, mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan atau menyelesaikan perselisihan pembagian hak waris mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, ditempatkan perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid dengan perintah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Menandakan betapa pentingnya ilmu faraid tersebut. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan pembagian warisan yang berkeadilan dan menurut ketentuan syariat Islam. Terlebih kecenderungan manusia yang materialistik, maka ketentuan pembagian warisan tersebut sangat penting agar terhindarnya konflik dan perselisihan. Ilmu ini dinamakan ilmu faraid, plural dari faraidah yang diambil dari kata fard yang berarti ketentuan, takdir. Karena bagian-bagian harta yang diberikan kepada ahli waris telah ditentukan. Oleh karena itu, maka faridah adalah bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan oleh syara'. Dan makna ilmu faraid adalah ilmu yang mempelajari pembagian warisan dan cara penghitungannya dilihat dari kacamata fikih. Hukum kewarisan bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan ketentuan hukum kewarisan. 1. Al-Quran, Surah An-Nisa. Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan ibu, bapa, dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapa, dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. An-Nisa ayat 7. Menurut ayat kewarisan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi harta yang ditinggalkan ibu, bapa, maupun kerabatnya. Hal tersebut menghapuskan tradisi yang berlaku pada masa jahiliyah yang berhak menerima warisan hanya laki-laki yang dewasa saja. B. Surah Al-Ahzab.
Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu, saudara seagama. Adalah yang demikian itu telah tertulis dalam kitab Allah, Al-Ahzab ayat 6. Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan lebih berhak mewarisi harta seseorang yang meninggal dunia daripada orang lain, tetapi tidak menutupi kemungkinan jika mau berbuat baik kepada orang lain seagama dengan melalui hibah atau wasiat. Surah An-Nisa. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Dan bagimu, suami-suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki, seibu saja, atau saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya, dan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menciptakan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Quran Surah An-Nisa ayat 12. 2. Al-Hadith. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama, dekat kekerabatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, orang Muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad ibn Abi Waqqas tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kepada teman saya. Unsur-unsur dan syarat kewarisan. Unsur kewarisan. Dalam kewarisan Islam terdapat 3 unsur atau rukun, yaitu 1. Maurus. Maurus adalah harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Dalam hal ini, yang dimaksudkan hal tersebut adalah A. Kebendaan yang sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang-piutang si mati, dia wajibah denda wajib yang dibayarkan kepadanya. B. Hak-hak kebendaan, seperti monopoli,
untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air minum, irigasi, dan lain sebagainya. C. Benda-benda yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar dan hak syuf'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan dan sebagainya. D. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda yang sedang digadaikan, benda yang telah dibeli oleh si mayit sewaktu hidup, yang sudah dibayar tetapi barang belum diterima. 2. Muwaris. Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. 3. Waris. Waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan muwaris karena mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syarat kewarisan. Adapun syarat-syarat terjadinya pembagian harta warisan dalam Islam adalah: 1. Matinya mewaris. Kematian mewaris dibedakan kepada 3 macam, yaitu: A. Mati hakiki, ialah kematian seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. B. Mati hukmi, ialah suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim. Misalnya orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui domisilinya, maka terhadap orang yang sedemikian hakim dapat memvonis telah mati. Dalam hal ini harus terlebih dahulu mengupayakan pencarian informasi keberadaannya secara maksimal. C. Mati takdiri menurut dugaan, yaitu orang yang dinyatakan mati berdasarkan dugaan yang kuat, semisal orang yang tenggelam dalam sungai dan tidak diketemukan jasadnya, maka orang tersebut berdasarkan dugaan kuat dinyatakan telah mati. Contoh lain orang yang pergi ke medan peperangan yang secara lahiriah mengancam jiwanya, setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, maka dapat melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal. 2. Hidupnya waris. Dalam hal ini, para ahli waris yang benar-benar hiduplah di saat kematian mewaris berhak mendapatkan harta peninggalan. Berkaitan dengan bayi yang masih berada dalam kandungan akan dibahas secara khusus. 3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Tidak ada penghalang kewarisan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bobby. Sebab-sebab adanya kewarisan menurut Islam. Dalam kewarisan Islam, sebab-sebabnya adanya hak warisan ada 3, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan karena sebab al-wala. Hubungan kerasan ialah hubungan nasab antara orang-orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur kausiditas, adanya seseorang yang tidak dapat dibilangkan berlainan dengan perkawinan. Jika perkawinan telah putus atau cerai, maka dapat hilangnya hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Selanjutnya dibaca oleh Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Azizah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca dari saudara Bobby. Hubungan karena sebab al-wala. Wala dalam pengertian syariat adalah: yang pertama, kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan atau memberi hak emansipasi ke budak. Yang kedua itu kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara
seseorang dengan seseorang yang lainnya. Wala yang pertama disebut dengan walaul atau disebabkan karena adanya sebab dalam membebaskan budak. Orang yang membebaskan budak disebut muktik jika laki-laki dan mutika jika laki-laki dan mutika jika perempuan. Sedangkan wala yang kedua disebut dengan walau wala. Yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain, "Wahai fulan, engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diat atau dendam untukku bila aku dilukai seseorang. Demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan mengambil dendam karenamu." Kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut al-mawali dan pihak kedua disebut al-mawala. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak adalah 1/6 dari harta peninggalan. Terhadap wala al-muwala, menurut jumhur ulama, demikian pula undang-undang kewarisan Mesir telah dinasahkan melalui surah Al-Anfal ayat 75 yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Next. Sebab orang tidak mendapat warisan. Ada 4 keadaan yang telah disepakati oleh ulama mazhab yang bisa menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh harta warisan, dan satu lagi masih dipertentangkan. Yang pertama, pembunuhan. Mazhab sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang lain maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, walaupun telah ada sebab-sebab kewarisan dan telah memenuhi rukun dan syarat kewarisan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pembunuh tidak boleh mewarisi. Selanjutnya adapun pembunuhan yang bersaksi kafara, yaitu pembunuhan yang disertai sanksi pidana berupa pembebasan budak Islam atau kalau tidak mungkin maka melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Pembunuhan yang bersanksi kafara ini ada 3 macam. Yang pertama itu serupa atau mirip dengan sengaja. Yang kedua membunuh karena keliru. Yang ketiga membunuh yang dianggap keliru. Next. Perbudakan. Ulama sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat pula mewariskan. Baik budak itu sempurna seperti budak teen maupun budak yang tidak sempurna seperti budak muhatab. Ia tidak dapat mewarisi karena ia dianggap tidak dapat mengurus harta. Dan tidak pula dapat mewariskan karena dia dianggap melarat, karena pada kenyataannya budak adalah harta milik tuannya. Apabila budak diberi hak waris, maka harta yang diperolehnya akan menjadi milik tuannya. Next.
Selanjutnya berlainan agama. Yang dimaksud dengan berlainan agama yaitu seseorang yang beragama Islam tidak bisa mewarisi harta warisan dari non-muslim. Begitupun sebaliknya, orang yang beragama selain Islam tidak bisa mewariskan harta warisannya dari orang Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr, berkata Rasulullah SAW bersabda tidak bisa saling mewaris orang yang berbeda agama. Nabi SAW sendiri mempraktikkan pembagian warisan di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau Abu Thalib, orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi SAW, meninggal sebelum masuk Islam oleh Nabi SAW. Harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu Uqail dan Talib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, oleh beliau tidak diberi bagian. Next. Selanjutnya berlainan negara. Di sini dimaksud dengan berlainan negara yaitu berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan muwaris. Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya berlainan tempat tidak menjadi penghalang bagi warisan antara sesama Islam apabila negara yang ditempati oleh waris dan muwaris sama-sama negara Islam. Perbedaan negara dilihat dari segi ilmu waris. Yang pertama itu angkatan bersenjata yang berbeda, yang kedua kepala negara yang berbeda, yang ketiga tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya bagian ahli waris, harta yang harus dikeluarkan, dan hajib dan mahjub. Ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisan ditinjau dari jenisnya dapat dibagi dua, yaitu zawil furud dan asobah. Pengelompokan ahli waris ada dua jenis, yaitu lelaki dan perempuan. Yang pertama, ahli waris lelaki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, dan sebagainya. Yang kedua, ahli waris wanita terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri, dan wanita yang memerdekakan. Selanjutnya, ditinjau dari sudut pembagian, ahli waris terdiri dari dua, yaitu ashabul furud dan asobah. Yang pertama, ashabul furud yaitu orang yang mendapatkan bagian tertentu, di mana terdiri dari yang mendapatkan bagian seperdua harta seperti anak perempuan jika sendiri, cucu perempuan jika sendiri, saudara perempuan kandung jika sendiri, saudara perempuan seayah jika sendiri, dan suami. Bagian B yang mendapat bagian seperempat harta. Contohnya suami dengan anak atau cucu, istri atau beberapa kalau tidak ada anak atau cucu. Dan bagian C yang mendapatkan 1/8 harta, yaitu istri atau beberapa istri dengan anak atau cucu. Bagian D yang mendapat 1/3 harta, seperti 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih,
2 saudara perempuan kandung atau lebih, 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Bagian F yang mendapat sepertiga harta. Ibu jika tidak ada anak cucu dari garis anak laki-laki, 2 saudara kandung atau seayah dari ibu, 2 atau lebih anak ibu baik laki-laki atau perempuan. Bagian F yang mendapat 1/6 harta. Bisa dilihat dari contohnya. Ibu bersama anak laki-laki, cucu laki-laki atau 2 atau lebih saudara perempuan kandung atau perempuan seibu, dan sebagainya. Next. Yang selanjutnya adalah ahli waris asobah, yaitu para ahli waris tidak mendapat bagian tertentu tetapi mereka dapat menghabiskan bagian sisa. Ashabul furud. Asobah terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, asobah binafsihi, asobah bigair, dan asobah ma'al gair. Atau bisa kita sebut asobah menghabiskan bagian tertentu. Di bagian A, asobah binafsihi adalah yang asobah dengan sendirinya. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah ayah, kakek dari garis ayah ke atas, dan lain sebagainya. Bagian B, asobah bigair. Contohnya anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. Bagian C, asobah ma'al gair. Contohnya itu anak perempuan kandung 1 orang bersama cucu perempuan 1 atau lebih, saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan ayah. Next. Harta yang harus dikeluarkan dibagi kepada ahli waris. Harta yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Yang pertama itu biaya jenazah, yang kedua utang yang belum dibayar, yang ketiga zakat yang belum dikeluarkan, yang keempat wasiat. Selanjutnya hajib dan mahjub. Yang pertama, nenek dari garis ibu gugur haknya karena adanya ibu. Nenek dari garis ayah gugur haknya karena adanya ayah dan ibu. Yang ketiga, saudara seibu gugur haknya baik laki-laki ataupun perempuan oleh anak kandung laki-laki atau perempuan cucu, baik laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki bapak dan kakek. Yang keempat, saudara seayah baik laki-laki atau perempuan gugur haknya oleh ayah, anak laki-laki kandung, cucu laki-laki dari garis laki-laki, saudara laki-laki kandung. Yang kelima, saudara laki-laki atau perempuan kandung gugur haknya oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis anak laki-laki, ayah. Keenam, jika semua ahli waris itu laki-laki, yang dapat bagiannya adalah suami, ayah, dan anak laki-laki. Selanjutnya, yang ketujuh, jika semua ahli waris itu semuanya perempuan, maka yang dapat warisan ialah istri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, saudara perempuan kandung. Yang kedelapan, urutan pembagian antara saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah sampai ke bawah, dan urutan paman kandung
atau paman ayah sampai ke bawah. Bisa kita lihat contoh-contohnya di sini. Selanjutnya, di sini cara menghitung dan membagikan warisan. Bisa kita lihat di sini contoh kasus pertanyaannya. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta warisan senilai 66 juta rupiah. Ahli waris terdiri dari kakek, bapak, dan 2 anak laki-laki. Berapa, pertanyaannya, berapa bagian masing-masing? Untuk menjawab kasus ini, bisa kita lihat di materi yang tadi saya jelaskan. Pada materi ahli waris, di sana dikatakan bahwa bapak mendapatkan bagian 1/6. Jadi penyelesaiannya adalah 1 dikali 66 juta rupiah dibagi 6. Hasilnya itu 11 juta rupiah. Jadi bapak mendapatkan bagiannya sejumlah 11 juta rupiah. Nah, sedangkan 2 anak laki-lakinya mendapat asoba atau sisanya. Maka penyelesaiannya 66 juta dikurangi dengan 11 juta. Yang hasilnya 55 juta. Nah, di sini 2 anak. Jadi untuk 1 anak laki-laki itu mendapat 27.500.000 rupiah. Nah, untuk bagian kakek tidak mendapat karena bagian kakek sudah sudah hilang karena diambil oleh bapak. Demikian dari penjelasan materi saya, kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk penjelasannya atas kawan-kawan saya. Mohon maaf untuk kekurangannya dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.